Apa dan Nanang dan. Oh iya, semoga kan besok pengumuman SBMPTN ya. Jadi saya doakan semuanya mendapatkan pilihan yang terbaik, mendapatkan takdir yang terbaik, gitulah. Channel Love Go Play kapan? Insya Allah besok. Besok saya mau bahas apa ya? Saya lupa. Kayaknya kisah Sabul Kafi maybe. Ayolah, gak ada pertanyaan yang bagus gitu loh. Kalian kalau nanya itu gak ada yang bener. Ya Allah, pertanyaannya gini-gini mulu. Dry banget. Emang benar ya, kalau lagi tahara kita gak boleh ngomong selama mandi. Makruh. Bicara dari dalam kamar mandi itu makruh. Ingat ya. Bicara di dalam kamar mandi makruh. Termasuk nyanyian itu hukumnya makruh. Gak sampai pada derajat haram, cuman sangat tidak dianjurkan. Kalau pas sholat nangis batal gak? Tergantung nangisnya gimana. Kalau kamu nangisnya lebay, ya batal lah. Tapi kalau nangisnya cuma sekedar nangis-nangis biasa aja, enggak. Bang, kalau aku tuh dimatiin dosa gak? Alasan kamu matiin itu apa? Sama kayak semut. Semut kalau kamu cuman mager, cuman gabut doang, terus ngeliat semut lewat di depan kamu, ceprek kamu bunuh gitu, gak boleh, gak boleh. Orang beriman gak boleh kayak gitu. Tapi gimana sih bahasannya? Tapi kalau misal ada keperluan, contohnya kutu yang ada di rambut kamu dengan ada beberapa alasan sehingga yang mengharuskan kamu untuk membunuh kutu itu, ya boleh. Atau mungkin kamu lagi renovasi rumah terus di situ banyak semutnya, boleh. Atau mungkin kamu terganggu dengan keberadaan semut yang mendatangi ranjang kamu, boleh. Kalian yang dari tadi ngeluh-ngeluh punya aku gak dijawab. Hey, saya doain kalian semua bisa jadi orang yang terkenal. Terus kalian tiba-tiba live-nya ditonton sama hampir 3.000 orang. Terus komen-komennya gak berhenti-henti. Jadi kalau misal kalian ngelihat saya gak jawab pertanyaan kalian satu-satu, ya tolonglah dimaklumin. Hey, mata saya cuma 2. Itu pun ngelihat ke satu objek. Gak bisa kayak ngelihat jawabin pertanyaan satu-satu tuh gak bisa. Ini komen di tempat saya tadi ngek gitu. Apa perbedaan Rasul sama Nabi? Setiap Nabi itu pasti Rasul. Setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Rasul itu adalah mereka yang di kelebihan tabligh untuk menyampaikan kepada umatnya. Dalam artian mereka punya umat, sedangkan Nabi tidak. Nabi adalah untuk dirinya sendiri. Hahaha. Hukum cadar menurut empat imam mazhab. Gak ingat saya. Cuman gak ingat dari ini imam siapa saya gak ingat. Kalau misal gak sengaja pegang tangan lawan jenis itu dosakah? Kalau gak sengaja gak apa-apa, tapi kalau sengaja itu haram. Alasan gak mau kasih lihat Umi ke sosmed, kenapa? Karena di rumah saya perempuan-perempuan gak pernah di-up ke sosmed. Bahkan kakak saya sendiri, siapapun. Bahkan permintaan dari Umi saya sendiri, permintaan dari keluarga, buat perempuan-perempuan yang ada di rumah saya, jangan di-up ke sosmed.
Mudah-mudahan pengasuh pondok pesantren sudah gini wafat. Allah maghfir lahu warhamhu. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau dan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal beliau. Semua yang punya masalah dengan beliau di masa lalu, semoga Allah Subhanahu wa taala buat mereka semua luluh hatinya dan bersedia untuk memaafkan. Amin. Tapi kalau up foto di sosmed boleh aja kan. Tapi saya nanti kalau misal punya istri, saya nggak tahu gimana masa depan. Cuman kayaknya kalau saya punya istri saya gak bakalan izinin, maybe, I don't know. Sekalipun mungkin diizinin, ada banyak persyaratan yang saya tetapin. Nggak tahu, istrinya belum punya, istri aja belum punya. Zidane đây bitabit lah karena tetapok bencong. Deki dia. Cepat cari makannya biar dapat istri. Nanti aku belum kepikiran buat tingkah sekarang, Kalau aku ngomongin nikah tuh berarti bercanda, gak ada niat dalam waktu dekat-dekat ini, gak ada. Calon aja belum punya. Abu Nawas itu sahabat Rasulullah apa bukan? Bukan. Abu Nawas itu adalah dia yang adalah seorang sastrawan lucu yang kalau gak salah hidup di zaman Harun al-Rashid. Kalau gak salah di zaman Harun al-Rashid. Mujahadah an-nafs itu apa? Mujahadah an-nafs adalah proses di mana seseorang itu melawan nafsunya agar nafsunya itu tidak memberontak. Proses pengontrolan nafsu itu disebut sebagai mujahadah an-nafs. Bukannya semua yang terjadi di kehidupan kita itu bagian dari takdir. Terus orang yang menikah kemudian bercerai itu takdir juga. Tapi bukannya Allah tidak menyukai perceraian. Sama kayak ketika hamba melakukan suatu dosa, itu juga termasuk daripada takdir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba, bukan tidak mencintai. Bukankah Allah tidak menyukai hambanya yang melakukan dosa? Sama, bahasanya sama. Gini. Ada beberapa kayak perkara yang salah di antara kebanyakan orang. Perkara yang salah di antara kebanyakan. Yang paradigma orang yang salah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah catat dari awal, telah catat di zaman azali bahwasanya hamba ini Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Ingat, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Terus ada orang yang bilang, walaupun dia awalnya kafir terus tiba-tiba jadi muslim, tapi gara-gara Allah Subhanahu wa taala udah takdirkan dia di Lauhul Mahfudz bahwasanya orang ini bakalan masuk neraka, berarti dia gak bisa. Gak gitu konsepnya. Sekarang saya bakalan jelasin konsepnya itu gimana. Kita semua mengimani kan tentang kamal ilmillah, mengimani konsep kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kita semua beriman kan? Kita semua beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Haraja Zidan, astaghfirullahaladzim. Jadi, oke, kita semua mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui masa depan. Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui masa depan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seorang manusia, itu menandakan bahwasanya Allah telah menulis sesuatu yang telah Allah ketahui. Gitu konsepnya.
Wallahu alam. Semoga ini bisa membuka pikiran teman-teman sekalian mengenai takdir. Astagfirullahaladzim. Guys, ini orang yang namanya Zidan gak ada akhlak banget. Orang yang namanya Zidan Akmal ini gak ada akhlak banget. Jadi saya mohon buat teman-teman sekalian pergi ke akun dia terus di report akunnya ya, dilaporin biar akunnya dihapus sama pihak Instagram, oke? Dosen pacaran gak? Enggak lah. Oke. Psikolog menurut Islam. Apa menurut Islam? Kenapa? Psikolog kenapa? Gak ada masalah lah. Ilmu nafs, kalau dalam bahasa Arab disebut ilmu nafs. Psikologi. Bangkalan kota kamu ku pedalaman. Aku pedalaman juga, mana ada aku kota. Rumahku dikelilingi salak. Apakah doa itu sampai pada mayit? Sampai, doa sampai. Udah bisa live, alhamdulillah, perdana dong. Udah bisa live. Cemana cara live? Gak tahu. Aku setiap hari bang, kayak hampir tiap pagi, tiap hari kayak buka Instagram cuman buat nge-live, diblokir. Akhirnya tadi aku coba, ternyata bisa. Aku barusan dikirimin ini dong. Nih. Ini namanya bunga Edelweiss. Nih. Ini ada bunga. Nama bunganya itu bunga Edelweiss. Edelweiss gitu gak sih namanya? Jadi ini katanya bunga yang dilindungi. Bunga yang dilindungi. Jadi gak boleh diambil sembarangan, gak boleh. Tapi karena ini hasil budidaya, maka ini diperbolehkan oleh hukum. Ini hasil budidaya. Bunga Edelweiss. Ngeng. Ini ada bunga tuh. Bunganya kayak gimana gitu? Kayak bau wewe gombel kalau kata orang Madura. Nama tokonya. Oke, nanti ini sebenarnya aku dikirimin terus disuruh review gitu di IG, di story. Nanti bakalan aku review, aku bakalan up. Cuman aku ngerasa kayak lucu aja gitu. Aku dari tadi perhatiin pas udah dikirimin ini, pas aku buka ya. Pas aku buka terus aku lihat kok lucu ya gitu. Kok lucu ya. Biar mata kalian kelilipan. Saya sambil jawab. Jadi ada pertanyaan. Wewe gombel bukannya hantu ya? Jadi kalau kalian di sini tuh biasanya ada bau-bau gitu setiap. Nah, dan bau itu gak bisa aku jelasin. Tapi kata orang Madura itu bau biibih. Kalau orang Madura itu nyebutnya biibih. Bau biibih itu ya kayak gini. Mana bisa kelilipan? Bukan kelilipan, tapi lupa namanya.
Sakit banget. Ah. Kapan naik burung kok astagfirullah. Gunung aku baca burung. Gak suka naik gunung aku. Beberapa kali aku diajak naik gunung, tapi seriusan malas. Saya tipe orang yang malas perjalanan. Gak suka saya sama perjalanan. Lebih gak suka. Gordennya gerak-gerak. Kenapa emang? Kenapa kalau gorden gerak-gerak? Ada minta doain semoga lulus SNMPTN. Bukannya udah selesai ya dari lama? Ya saya naik gunung. Males. Gak suka saya naik gunung. Nanti kalau istrinya suka naik gunung gimana Sen? Ya sayanya gak suka. Mau maksa saya buat naik. Enggak mau. SBMPTN bukan SNMPTN. SNMPTN udah selesai. SBM besok. Yo dak gunung Cedi. Mungkin kena ke Cedi maju. Cedi 5 menit di Roma. Enggak lo 5 menit ki 10 menit kan. Gak ada pertanyaan yang bagus gitu ya. Bentar, aku kayaknya mau ngajak orang bareng siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak bisa. Udah capek. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosa kita semua. Apabila ada kebenaran, percayalah bahwasanya kebenaran itu berasal dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan, percayalah bahwasanya kesalahan itu berasal dari syaitan dan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.